Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kelas 8 kita pelajari materi IPS. Ini yang kemarin diajarkan oleh Pak Zamroni dan Pak Anam. Ini baru pertama kali saya mengajar IPS kelas 8. Untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan pada materi bab kedua pada halaman 54 yang ada di LKS. Kita pelajari bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang pertama kita pahami tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Pengertiannya, secara bahasa, mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, perpindahan. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut itu mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi mobilitas sosial itu gerakan sosial. Istilahnya secara mudah itu mobilitas sosial adalah gerakan sosial, yakni perubahan, pergeseran, peningkatan atau penurunan status dan peran anggotanya. Bisa berubah, bergeser, bisa naik, bisa turun status dari anggotanya. Anggota ini berdua sama halnya tentang masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni yang pertama mobilitas sosial vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal ini juga dibedakan lagi menjadi social climbing dan social sinking. Jadi ada dua mobilitas sosial vertikal, ada yang climbing dan sinking. Adapun mobilitas horizontal ini juga dibedakan menjadi dua, mobilitas antar wilayah geografis dan mobilitas antar generasi. Mobilitas vertikal, kita bahas yang mobilitas vertikal terlebih dahulu. Artinya perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang tidak sederajat atau berbeda. Jadi mobilitas vertikal ini perubahan atau perpindahan status seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang tidak sederajat, berbeda. Yang pertama mobilitas vertikal ke atas yang social climbing. Jadi social vertikal tadi dibagi dua, social climbing dan sinking. Kita bahas yang social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Jadi yang punya kedudukan, misal kedudukannya itu di bawah, ada peningkatan status menjadi di atas. Yang asalnya warga biasa menjadi peningkatan menjadi ketua RT misal. Social climbing memiliki dua bentuk lagi. Yang pertama, naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Ini contohnya begini, misal Pak Mahda adalah seorang dosen, dosen biasa di salah satu perguruan tinggi. Nah, karena memenuhi persyaratan, ia diangkat menjadi dekan fakultas. Jadi ini ada kenaikan status sosial yang asalnya dosen biasa menjadi dekan fakultas atau ketua jurusan. Sama halnya begini, asalnya seseorang ini adalah warga biasa di kampung, karena ada peningkatan menjadi ketua RT. Ini ada perubahan, ada peningkatan dari status yang biasa yang di bawah rendah berubah menjadi status yang lebih tinggi.
Terbentuknya sebuah kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Yang kedua, terbentuknya sebuah kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Contohnya, pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua dari organisasi baru tersebut. Misal kamu ikut organisasi A, berhubung kamu itu di organisasi A itu anggota biasa, karena ketidakcocokan kamu keluar membentuk organisasi baru. Nah, itu memungkinkan kamu menjadi pelopor, akhirnya kamu menjadi ketua dari organisasi baru yang kamu dirikan. Sama halnya begini, seorang anggota partai yang mendirikan anggota partai baru dan dia menjadi ketua. Ini contohnya begini, ada dulu Partai Golkar itu partai terbesar karena anggotanya atau kadernya mendirikan partai baru. Nah, akhirnya anggota atau kader yang keluar tadi menjadi ketua umum. Contohnya Partai Gerindra itu Pak Prabowo asalnya kader Golkar, karena dia keluar mendirikan partai baru, menjadi ketua umum. Ada lagi Partai Hanura dari Pak Wiranto, terus dan banyak lagi. Dulu itu bergabung jadi satu di Partai Golkar, terus keluar mendirikan partai baru, dan merang keluar dari Partai Golkar tadi sekarang menjadi ketua. Ini merupakan peningkatan status sosial yang asalnya kader biasa, terus keluar mendirikan partai baru, terus jadi ketua. Adapun penyebab social climbing adalah sebagai berikut. Melakukan peningkatan prestasi kerja. Misal kamu atau bapakmu kerja di sebuah pabrik, karena mempunyai peningkatan kinerja yang bagus, akhirnya diangkat menjadi kepala bagian. Itu contoh. Menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi. Misal begini contohnya, ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin itu diangkat menjadi wakil presiden, beliau adalah dulunya seorang Rois di PBNU. Karena peralihan mundurnya Kiai Ma'ruf Amin, akhirnya digantikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar menjadi Rois NU itu. Itu namanya peralihan generasi. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Tadi vertikal ke atas, sekarang vertikal ke bawah, atau disebut social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang asalnya di atas, ada penurunan status menjadi di bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis, ada shock, kaget bagi seseorang karena ada perubahan hak dan kewajibannya yang asalnya mempunyai fasilitas yang memadai, karena ada penurunan sosial, terus ini menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang yang mengalami social sinking atau vertikal ke bawah. Social sinking ini tadi dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk pertama adalah turunnya kedudukan seorang yang lebih rendah, asalnya menjadi ketua karena ada masalah atau karena masa periodenya habis, maka yang asalnya ketua tadi turun ke tingkat yang lebih rendah. Contoh lagi, prajurit dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. Ada seorang jenderal karena melakukan pelanggaran berat, terus dipecat atau diturunkan jabatannya. Ini akan menimbulkan gejolak psikis bagi pelakunya. Bentuk kedua, tidak dihargainya lagi
suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Ada contoh, ada kepala daerah yang disenangi masyarakat, disenangi warganya. Karena dipecat karena terbukti melakukan korupsi. Itu yang asalnya kepala daerah terus dipecat atau dipenjara karena melakukan tindak pidana hukum. Ini juga menimbulkan gejolak psikis bagi pelakunya. Itu namanya social sinking. Adapun penyebab social climbing adalah sebagai berikut. Memasuki masa pensiun. Jabatan presiden contoh ini mempunyai masa pensiun atau PNS ya, PNS, TNI, Polri ini memasuki punya masa bakti, punya masa pensiun. Itu penyebab social climbing. Terus ada lagi berbuat kesalahan yang fatal yang menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatannya. Tadi contoh prajurit yang melakukan pelanggaran berat atau kepala daerah yang korupsi dan sebagainya. Mobilitas vertikal mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya, setiap masyarakat ini mempunyai sistem tersendiri dalam proses mobilitas vertikal, punya tata cara sendiri dalam melakukan proses mobilitas vertikal. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena kaya miskin, politik, dan jenis pekerjaan. Setiap saat akan bersifat naik ya, ada naik, ada turun. Jadi vertikal itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang asalnya di atas bisa turun, yang di bawah bisa naik. Kalau istilahnya itu roda berputar. Terus ada banyak dampak juga yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial vertikal. Di antaranya yang pertama ini unsur degradasi. Degradasi itu apa? Artinya penurunan kedudukan, tindakan mengganti yang kurang cakap dengan yang cakap, yang gesit, bisa bekerja. Dapat juga merupakan hukuman. Makanya kalau di istilah sepak bola itu yang ada di klasemen terbawah itu biasanya terdegradasi ke Liga kedua. Yang asalnya di Liga 1 terdegradasi karena poinnya tidak mencukupi. Nah, ini penurunan ke Liga kedua. Yang kedua unsur pelepasan. Pelepasan pada dasarnya merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja secara mendadak atau PHK. Pelepasan terjadi karena kesalahan. Misal ada seorang buruh di pabrik karena melakukan kesalahan, ini bisa ada pemutusan hubungan kerja. Adanya sistem baru. Sering kali ya, misal ada pejabat baru atau kepala daerah baru. Misal di Kudus ini ada kepala daerah baru, ini memiliki keinginan kuat untuk menertibkan kebijakan baru. Setiap kepala daerah yang baru itu pasti mempunyai kebijakan baru yang sebagai juga dapat sebagai penyempurnaan kebijakan lama, atau bisa juga mengganti total kebijakan yang lama. Yang keempat, unsur penerimaan. Ini masyarakat modern untuk diterima ke dalam suatu kelas status sosial dibutuhkan syarat-syarat pendidikan yang mencukupi, yang tinggi. Kapasitas atau kemampuan seseorang menjadi syarat yang dipentingkan dalam masyarakat modern. Peningkatan kedudukan yang terakhir, hal kenaikan pangkat atau kedudukan pada bidang staf atau pimpinan dititik beratkan pada kapasitas dan kemampuan seseorang. Misal orang naik jabatan itu biasanya dititik beratkan, dilihat orangnya, kapasitasnya bagaimana, kemampuannya seseorang itu bagaimana. Terus yang kedua tadi, yang pertama mobilitas sosial vertikal, sekarang mobilitas sosial horizontal.
Mobilitas atau gerak sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, ada orang beralih kewarganegaraan atau beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan atau gerak objek-objek sosial. Contohnya mode pakaian yang berganti-ganti, ideologi yang berganti-ganti, bergeser, dan lain sebagainya. Mobilitas horizontal ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial antar wilayah geografis. Maksudnya adalah semua bentuk perubahan status sosial oleh individu atau kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, atau perpindahan penduduk. Perpindahan tersebut dapat terjadi kapan saja, di mana saja, apabila terjadi perombakan sistem kebijakan dalam struktur masyarakat yang disebabkan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ya, pertama, perpindahan sosial antar wilayah ini juga disebut namanya mobilitas lateral. Contohnya mobilitas antar wilayah, program transmigrasi, urbanisasi, dan imigrasi. Transmigrasi ini program yang dibuat pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk. Nah, contohnya dulu tahun 96 atau 95 itu penduduk Pulau Jawa yang sangat padat akhirnya ditransmigrasi oleh pemerintah Indonesia ke ke Lampung. Itu namanya transmigrasi. Yang melakukan transmigrasi namanya transmigran. Yang kedua, urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah ke pedesaan ke perkotaan, yang asalnya di desa pindah ke kota. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara bangsa ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Contohnya kalau ada misal di Suriah itu negaranya konflik, terus orang-orang yang tidak betah di situ akhirnya keluar pindah negara, namanya imigrasi. Mobilitas antar generasi, secara umum mobilitas antar generasi berarti mobilitas antar generasi atau lebih. Contohnya ayah ibu punya generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik maupun turun dalam suatu generasi. Misal ayahnya, orang tuanya kaya, besok anaknya miskin, atau juga anaknya kaya, orang tuanya dulu miskin. Tapi penekanannya itu bukan dari keturunan, melainkan status sosial dari generasi ke generasi. Mobilitas generasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contohnya Pak Khairul Tanjung ini dulu awalnya adalah penjual buku dan punya usaha fotokopi. Namun karena kecerdasan dan kegigihan serta ketekunannya dalam bekerja, kemudian ia memiliki unit usaha yang besar. Sekarang punya media besar, Trans TV, Trans 7, Bank Mega, dan lain sebagainya. Ini merupakan perubahan atau peningkatan status sosial yang asalnya biasa menjadi lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas intergenerasi. Tadi intragenerasi, sekarang intergenerasi. Yang intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Ini mobilitas intergenerasi dibedakan menjadi dua, naik dan turun. Nah, itu yang mobilitas intergenerasi
mempunyai contoh begini. Misal bapaknya atau kakeknya ini seorang jenderal, tapi punya anak atau punya cucu itu hanya setingkat kolonel atau kapten. Atau juga begini, anaknya atau cucunya ini jenderal, padahal ayah dan kakeknya hanya berpangkat kolonel, begitu. Nah, itulah penjelasan tadi tentang mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Untuk materi saya cukupkan sampai di sini, bisa dilanjut ke pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Pak Mahda. Terima kasih kepada Bapak